kami dari kelompok 2. Kami di sini akan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya buku KIA. Cikidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara pengisian buku KIA. Di paling depan ini terdapat nama beserta nik ibu, kemudian tanggal berapa penerimaan buku KIA ini, terus kemudian di mana fasilitas kesehatannya, di kabupaten mana, kota mana, maupun provinsi mana. Selanjutnya di sini terdapat daftar isi, di mana daftar isi itu sendiri untuk mempermudah ibu ataupun tenaga kesehatan untuk mencari bagian-bagian yang terdapat di buku KIA ini. Selanjutnya ada petunjuk penggunaan buku KIA. Buku KIA ini dipakai 1 kali selama kehamilan dan juga persalinan. Jadi apabila ibunya hamil lagi, nanti beliau akan mendapatkan buku KIA yang baru. Jadi buku ini dipakai sekali aja. Buku ini juga berisi lembar informasi dan catatan pelayanan kesehatan serta catatan khusus bila mana terdapat kelainan pada ibu selama hamil. Kemudian di dalam buku ini juga terdapat pemantauan bayi dari bayi sampai umur 6 tahun serta terdapat status vaksin untuk anaknya. Di sebelah sini terdapat identitas, di mana isinya adalah identitas ibu dan juga suami, ada nama, ada nomor telepon, ada alamat, ada usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, golongan darah, dan juga terdapat JKN atau BPJS ataupun umum, jadi kita sudah tanyakan di depan sini. Nomor registrasi juga ada dari puskesmas maupun klinik yang mengeluarkan. Selanjutnya pernyataan ibu atau keluarga tentang pelayanan kesehatan ibu yang sudah diterima. Di sini ada HPHT untuk menentukan TP atau tafsiran persalinannya. Kemudian untuk kunjungan trimester pertama, biasanya ibu melakukan kunjungan sebanyak 2 kali, trimester kedua 1 kali, trimester 3-nya 3 kali. Terus kemudian di sini ada juga kunjungan NIPAS sampai 42 hari. Untuk kunjungan ANC ini tidak terpatok dalam buku ini. Misalkan ada kendala, boleh lebih dari yang ada di buku ini. Selanjutnya ada pengawasan untuk minum tablet tambah darah. Caranya dengan cara mencentang atau mencontreng. Jadi kita tahu kapan ibu itu sudah minum tabletnya. Selanjutnya ada menyambut persalinan. Di sini terdapat di mana kita akan melahirkan, di bidan atau dokter, di klinik atau rumah sakit, itu sudah ada di sini. Kemudian di sini juga ada misalkan kita mau naik apa kesananya, misalkan naik mobil, naik motor. Jadi pada saat nanti persalinan kita sudah siap. Selanjutnya untuk biaya juga di sini sudah kita cantumkan nanti. Misalkan mau pakai jaminan atau biaya pribadi ada di sini. Kemudian juga di sini terdapat juga misalkan nanti ibunya mau KB apa setelah melahirkan, itu sudah di sini. Jadi nanti ibunya sudah kita kasih konseling KB pada saat trimester 3. Selanjutnya di sini juga sudah ada juga misalkan golongan sumbangan darah. Kalau misalkan terdapat perdarahan, nanti kita sudah tahu siapa yang akan menyumbangkan darahnya. Terus kemudian di sini juga ada misalkan kami pelayanan kesehatan tidak bisa menolong persalinan, kita sudah tahu kita akan merujuk kemana, karena dari awal sudah kita bicarakan dengan ibunya dan sudah kita isi di sini. Selanjutnya pelayanan dokter, evaluasi kesehatan ibu hamil. Di sini terdapat status imunisasi TT atau tetanus toksoid. Setiap ibu hamil wajib melakukan 1 kali vaksin tetanus toksoid.
Kemudian juga ada riwayat kesehatan ibu, apakah ibu punya hipertensi, apakah ibu punya diabetes, apakah ibu punya tiroid, jantung, segala macam ada di sini. Terus kemudian di sini juga ada riwayat kehamilan yang lalu, misalkan ibunya anaknya lebih dari satu, terus kemudian kalau anaknya satu juga kita catat di sini, sehingga kita tahu riwayat persalinannya secara normal atau secara sesar, ada yang keguguran atau tidak, itu ada semua di sini. Kemudian ada riwayat penyakit keluarga juga ada di sini, jadi nanti kita sudah tinggal tuliskan aja. Terus pelayanan dokter, pemeriksaan dokter trimester 1 biasanya itu di usia kehamilan 0 sampai 12 minggu. Di sini terdapat ANC terintegritas. Jadi ANC terintegritas itu kita lakukan minimal 1 kali selama kehamilan. Jadi di situ semua akan diperiksa pemeriksaan fisik, misalkan dari gigi, kemudian dari THT, kemudian dari laboratoriumnya, cek gula, terus cek hepatitis, sipilis, terus kemudian apakah HB kita juga, itu penting sekali. Jadi itu semua ada di sini. Terus kemudian di sini hasil USG, nanti dokter juga yang akan menuliskan hasil USG tersebut. Demikian penjelasan dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, kita pindah ke halaman selanjutnya. Di sini pelayanan kehamilan. Nah, di sini ada grafik evaluasi kehamilan. Nah, grafik ini wajib diisi setiap kunjungan ibu hamil. Boleh diisi oleh bidan maupun perawat. Nah, sebelum mengisi grafik evaluasi, kita pindah ke belakangnya dulu. Di sini ada grafik peningkatan berat badan. Nah, sebelumnya kita harus tahu berapa BB pra kehamilan ibunya. Di sini saya contohkan BB ibunya sekitaran 51 kilo. Nah, berarti IMT-nya 21,8. Nah, gimana cara mendapatkan IMT? Yaitu BB dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Baru kita dapatkan IMT-nya ibunya itu berapa. Nah, karena IMT 21,8 berarti ibunya termasuk di IMT yang normal ya, berarti sekitaran 10,5 sampai 24,9. Nah, rekomendasi peningkatan berat badan berarti sekitar 11,5 kilo sampai 16 kilo. Nah, ibunya berarti masuk blok warna pink yang lurus ini. Nah, kita lihat di grafiknya. Nah, ini ada blok pinknya ini, berarti grafik kenaikan berat badannya ibunya harus segini ya. Ini normalnya. Nah, selanjutnya kita pindah ke titik-titik hitam ini. Nah, titik-titik hitam ini kalau ibunya kek, berarti IMT ibunya kurang dari 18,5. Nah, rekomendasi peningkatan berat badan ibunya berarti sekitaran 12,5 sampai 18 kg. Nah, di sini titik hitam. Kelihatan kan di sini ada titik hitam. Ibu, peningkatan berat badan ibunya harus segini ya. Selanjutnya ada titik-titik warna pink juga ini ibunya kalau yang agak obes atau gemuk, yang IMT-nya sekitar 25,0 sampai 29,9, berarti rekomendasi peningkatan berat badannya sekitaran 7 kilo sampai 11,5. Nah, di sini titik-titik warna pink kelihatan kan? Nah, ini berarti kenaikan berat badan ibunya harus segini. Nah, di sini ada garis warna hijau. Nah, di sini garis yang paling bawah ini berarti ibunya obesitas ya, yang IMT-nya lebih dari 30, berarti berat badan yang kita rekomendasikan hanya 5 sampai 9 kg. Nah, di sini ya. Tidak boleh di atas ataupun di bawah. Ibunya harus naiknya hanya segini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya buku kesehatan ibu dan anak ini. Jadi di dalam buku kesehatan ibu dan anak ini berisi tentang data kesehatan ibu tentunya dan anak selama proses kehamilan.
Jadi kemanapun ibu periksa, buku ini harus tetap dibawa dan diperlihatkan kepada petugas kesehatan. Bukan hanya untuk ibu, suami ibu ataupun keluarga lainnya perlu membaca buku ini, karena di dalam sini juga membahas tentang tanda-tanda bahaya yang mungkin terjadi pada saat proses kehamilan. Jadi untuk meminimalkan risiko, semua keluarga harus membaca buku ini. Setelah anak ibu lahir, buku ini harus tetap dibawa, karena di sektor-sektor lain diperlukan, misalkan di data kependudukan atau capil. Buku ini diperlukan untuk mempermudah ibu mengambil surat akta lahir. Setelah itu di sektor lain, misalkan di sekolah, pada saat anak ibu mau sekolah di PAUD, tentunya buku ini masih tetap diperlukan karena di dalam sini membahas tentang data pertumbuhan anak ibu atau perkembangan, data-data lain misalkan imunisasinya atau apanya yang lain di sini bisa diperoleh. Jadi jangan sampai buku ini hilang ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musdalifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan pentingnya buku KIA. Nah, yang mana sih ya buku KIA itu? Nah, buku KIA seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yang ini. Nah, ibu hamil biasa menyebut buku KIA ini disebut juga dengan buku pink. Kenapa ya disebut dengan buku pink? Karena mungkin covernya mayoritas berwarna pink, jadi ibu hamil lebih cepat mengingat dengan sebutan itu. Nah, buku ini sangat bermanfaat sekali karena berisi catatan-catatan kesehatan ibu dari sejak ibu hamil, kemudian bersalin, kemudian nifas, sampai anak ibu tuh lahir. Jadi buku ini memang sangat-sangat penting sekali ya Bunda. Tidak hanya buat ibunya, bermanfaat buat ibunya, tetapi juga bermanfaat buat anak ibu itu sendiri dari lahir sampai kurang lebih berusia 6 tahun. Jadi di dalam buku ini kan tadi banyak sekali ya informasi yang dapat kita gali. Contohnya saja misalnya informasi-informasi tentang memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak. Nah, karena mempersiapkan kesehatan anak itu merupakan tanggung jawab dari orang tua itu sendiri. Nah, terutama ibu ya, dari kehamilan tadi, persalinan sampai nifas, hingga pemantauan dengan pertumbuhan sang buah hati. Jadi untuk mengetahui informasi tersebut tuh sangat-sangat mudah. Kita cukup mengaksesnya dari sini. Karena seperti yang saya bilang tadi, buku ini sangat lengkap. Jadi karena pentingnya buku ini, kalau bisa jangan sampai buku ini rusak, jangan sampai buku ini robek, jangan sampai buku ini hilang. Nah, jadi apabila ibu hamil sudah punya buku ini, jangan disimpan aja ya Bu. Diharapkan ibu bisa membaca-baca, menggali informasi dari buku ini. Jadi yang sebelumnya ibu tidak tahu menjadi tahu karena buku ini ya. Mana sih kita bisa mendapatkan buku KIA ini? Buku KIA ini ibu bisa dapatkan ketika ibu melakukan pemeriksaan kehamilan. Misalnya di fasilitas-fasilitas kesehatan. Contohnya bidan praktek mandiri, puskesmas, posyandu, klinik, rumah sakit, atau mungkin fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya. Untuk buku ini biasanya diberikan pada ibu hamil, satu buku. Jadi setiap kehamilan pada ibu akan diberikan satu buku KIA. Jadi misalnya ibu memiliki bayi kembar, itu bisa diberikan 2 buku KIA. Seperti itu ya Bunda. Nah, di dalam buku KIA ini tidak hanya mencatat riwayat kehamilan dan persalinan ibu, tetapi juga di buku KIA ini mencatat tentang proses tumbuh kembang anak dan juga imunisasi anak ya. Mengingat pentingnya buku KIA ini, diharapkan ibu-ibu selalu menjaga buku KIA ini dengan baik ya Bunda ya. Karena juga buku KIA ini merupakan salah satu syarat untuk melahirkan secara BPJS. Jadi salah satu syarat pengklaiman BPJS adalah dengan menggunakan buku KIA ini ya Bunda ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat buat bunda-bunda. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, semuanya sudah tahu kan gimana pentingnya untuk buku KIA. Yuk ibu hamil segera memiliki buku KIA untuk pemeriksaan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.